Halo kawan, masih bersama saya Lucky yang setia menemani kalian. Kali ini, Lucky akan menceritakan alur cerita film bergenre dramatical adventure yang dirilis tahun ini pada 9 Januari 2022 di Amerika. Film ini sangat seru karena alur adventure filmnya sangatlah bagus. The King's Doctor menceritakan kisah Raja Perancis yakni Louis ke-14 yang ingin hidup abadi, yang mana dokter pribadinya menyarankan agar raja memerintahkan pelaut untuk mencari seekor putri duyung di Samudra Atlantis. Menurut penelitian dokter tersebut, jantung putri duyung tersebut dapat menjadikan Raja Louis hidup abadi. Namun, siapa sangka, anak Raja Louis sangat dekat dengan putri duyung itu, sehingga anak Raja Louis rela mati demi menyelamatkan putri duyung tersebut. Seperti apa kelanjutan filmnya? Jangan lupa subscribe bagi yang belum dan like jika kalian suka pada video ini. Seperti biasa, Lucky selalu ingatkan untuk siapkan camilan, jangan lupakan minuman, tontonlah sambil rebahan. Oke, gaskan. Film diawali dengan memperlihatkan sosok wanita cantik yang bernama Maria Joseph. Ia berada di biara tersembunyi di tepi pantai. Maria sengaja diasingkan dan disembunyikan identitasnya karena ia adalah putri dari Raja Louis ke-14 satu-satunya. Kemudian, scene berpindah pada istana Versailles yang memperlihatkan keagungan seorang Raja Louis ke-14 yang merupakan ayah dari Maria Joseph. Pada scene ini, Raja Louis sedang berpidato di depan rakyatnya, namun tiba-tiba datanglah penyusup yang menembaki dirinya. Beruntungnya tembakan tersebut tidak mengenai jantung si raja. Di dalam istana, raja sedang ditangani oleh dokter pribadinya dan ditemani oleh pendeta sekaligus penasehatnya. Di sana, dokter menyarankan raja agar mencari seekor makhluk bawah laut yang legendaris yang berguna untuk hidup abadi si raja. Raja pun langsung menyuruh satu tim armada kapal ke Laut Atlantis untuk melakukan ekspedisi penangkapan seekor putri duyung. Setelah berlayar beberapa hari dan harus terbiasa dengan terjangan ombak, tim tersebut berhasil menangkap apa yang diinginkan raja dan membawanya pulang ke istana. Di istana, dokter pribadi raja telah mendapat kabar bahwa tim armadanya telah berhasil membawa paket ajaib raja. Dan dokter tersebut mengatakan bahwa putri duyung tersebut akan diritualkan pada gerhana matahari beberapa minggu yang akan datang. Setelah itu, raja meminta seluruh pelayan istana untuk mempersiapkan persiapan yang dibutuhkan, sembari menunggu putri duyung tersebut datang. Dan pihak biara juga mengirim surat untuk penjemputan si putri raja. Pada keesokan harinya, Bapak menjemput si putri raja ke biara. Sesampainya di biara, Bapak menemui Maria untuk ia bawa ke istana. Di sini, Maria belum tahu bahwa ia adalah putri raja, dan ia belum tahu keindahan istana Versailles. Ia merasa ini merupakan petualangan yang sangat epik dalam hidupnya. Starting Marie Joseph's great adventure. Setibanya di istana, Maria ditemani dengan salah satu pelayan yang bernama Magali dan mendapat kamar di gedung para wanita yang menghadap timur Adae. Setiap pagi, para wanita melihat pancaran keagungan raja. Aneh-aneh saja si raja ini ya. So that each awakens with a ray of the king on her cheek. Setelah itu, pada keesokan harinya, saat Maria jalan-jalan berkeliling istana dengan Magali, ia melihat salah satu air mancur yang sangat indah yang membuatnya terpukau. Di saat yang sama, raja sedang berkuda bersama asisten yang lain menuju suatu tempat. Tanpa Maria sadari, raja bersama asisten yang lain datang. Dan itu membuat Maria terkejut sampai-sampai ia terjatuh ke dalam air. Raja Louis menghampiri Maria.
dan memberikan jaketnya sebagai perhatian pertamanya. Raja terpukau melihat anaknya sudah tumbuh dewasa, dan Raja menyuruh Maria menjadi tim melodi setiap pagi saat Raja bangun tidur. Kemudian, Raja melanjutkan perjalanannya. Move into quarters befitting my new composer. Ternyata, Raja mendatangi tempat putri duyung yang sudah datang. Raja meminta pada kapten tim kapal agar menjaga putri duyung tersebut untuk tetap hidup sehat sampai gerhana matahari datang beberapa minggu lagi. Jika tidak, ia akan memasukkannya ke penjara bawah tanah. Kepala tim tersebut bersedia dan siap mematuhi perintah Raja. Majesty. Scene berpindah pada Maria yang sedang berada di istana. Maria sangat terpukau melihat keindahan ruang musik istana yang mewah. Dan pada malam harinya, Maria menyiapkan nada untuk besok pagi yang akan ia mainkan pada saat Raja bangun tidur. Nada demi nada Maria rangkai, namun setelah beberapa kali mencoba terlihat sulit bagi Maria untuk menemukan nada yang pas. Tiba-tiba, Maria mendengar nada misterius yang sangat begitu merdu didengar. Maria mencoba mencari nada misterius tersebut. Ternyata, nada tersebut berasal dari dalam gua tempat putri duyung tersebut berada. Kemudian, Maria mencoba mendekati putri duyung tersebut secara perlahan. Tiba-tiba, datanglah si kapten yang mengagetkan Maria. Kapten tersebut mencoba menghindarkan Maria dengan putri duyung tersebut. Kapten beranggapan putri duyung tersebut sangatlah berbahaya. Namun, Maria mencoba meyakinkan kapten tersebut bahwa putri duyung tersebut sedang bernyanyi dengan sangat merdu. Pada keesokan harinya, saat matahari terbit, disitulah Maria memainkan nada yang ia peroleh beserta kru melodi yang lain, dengan maksud menyambut Raja Louis yang sedang bangun tidur. Saat Raja Louis bangun, si Raja sangat menikmati alunan melodi yang Maria mainkan, membuat Raja Louis mengundang semua kru melodi untuk hadir di acara pesta kerajaan nanti. Persiapan pesta pun dilakukan oleh Maria yang sedang dirias oleh Magali. Setelah riasan selesai, Magali menyuruh Maria untuk berkaca. Dan ternyata, riasan Magali sangatlah membagongkan guys. Maria terlihat seperti badut sirkus yang mau pentas. Magali. Scene berpindah pada waktu pesta yang dimulai sangat begitu cepat. Pada saat itu, semua sedang berdansa. Tiba-tiba, semua mata terpusat pada sesuatu. Ternyata, itu adalah Maria sedang bersama Bapa. Dan entah bagaimana ceritanya, ia tiba-tiba tampil sangat begitu cantik yang membuat semua mata terpana melihat Maria. Raja Louis menghampirinya dan mengajarkannya berdansa karena Raja Louis tahu kalau anaknya tidak tahu berdansa. Namun, saat asik berdansa, wajah Maria mengingatkan Raja Louis pada ibu Maria mendiang istrinya, yang membuat Raja Louis hilang fokus, sehingga membuat Maria hampir terjatuh. Kemudian, Scene menampilkan Maria yang sedang berkuda dengan si kapten. Ia sangat mahir berkuda, namun naas. Maria harus terjatuh saat berkuda karena tersandung dahan. Kecelakaan tersebut membuat tulang tangannya patah dan harus diamputasi. Pada saat dokter mau mengamputasinya, datanglah Raja Louis yang mencegahnya. Namanya juga anaknya ya kan? Raja Louis menguatkan Maria bahwa Maria akan sembuh. Is filled with suffering, my child. You have suffered with such grace. Just rest. God is with him. Even better than science. Dan pada malam harinya, si kapten sangat menyesali perbuatannya di gua. Namun, datanglah putri duyung tersebut dan berkata pada kapten bahwa ia ingin membantu Maria. Sontak, kapten tersebut langsung menuju kamar Maria dan membawanya ke gua.
Monsieur Ree. The mermaid. Benar saja, Putri Duyung tersebut menghampiri Maria dan mengelilinginya. Sampai pada keesokan harinya, Maria sudah bisa bermain melodi lagi membangunkan raja. Dan saat raja melihat Maria, terkagum-kagum melihat tangannya sudah begitu cepat sembuh. Could she possibly have healed so quickly? Raja memanggil Maria untuk dicek ulang oleh dokter. Di sana Maria menjelaskan bahwa Putri Duyung tersebutlah yang menyembuhkannya. Hal tersebut membuat dokter semakin yakin dengan penelitiannya bahwa Putri Duyung tersebut sangat menguntungkan. Pernyataan tersebut membuat Maria bertanya-tanya. Creature has chosen you as the first to experience her. Kemudian, scene berpindah pada Maria yang dipanggil oleh Raja Louis ke istana. Di sana, Raja memberitahukan bahwa Maria adalah anaknya yang sengaja ia simpan di biara untuk keamanannya. Dan sekarang, Maria sudah mengetahui bahwa ia adalah putri raja. Dan Raja Louis akan menjodohkan Maria dengan Laintiak, anak pengusaha kaya raya. The young duke. I won't marry that man. You have to obey. You don't have to agree, child. Hal tersebut membuat Maria menjadi sedih dan menangis. Pada malam harinya, saat Maria tidur, Maria terbangun oleh suara Putri Duyung itu lagi yang membuatnya menuju ke gua. Sesampainya di sana, Maria langsung berenang bersama Putri Duyung tersebut. Kemudian, Putri Duyung tersebut memegang tangan Maria dan memberitahukan bahwa Putri Duyung tersebut memiliki keluarga. Ia memiliki anak juga di sana dan ia merindukan keluarganya. Di saat yang sama, Kapten melihat proyek yang akan dilakukan oleh si dokter terhadap Putri Duyung itu. Kemudian, ia mencuri berkas tersebut untuk ia serahkan kepada Maria, agar Maria tahu. Sepulang dari goa, Maria sangat terkejut melihat berkas proyek itu, dan pada keesokan harinya, Maria menuju ke istana untuk menemui raja. Pagi itu, Maria membangunkan raja dengan tidak memainkan melodi. Akan tetapi, You cannot kill the mermaid. I won't let You swim with her, you commune with her. She is your pet. No! She's all but human. You can't haggle with your king like some shopkeeper. You return her to the sea, and I will consent to this. setelah percekcokan yang begitu lama, dengan keras hati dan keinginan yang ingin hidup abadi, Raja Louis tetap akan menikahkan Maria dengan Laintiak dan akan menjadikan Putri Duyung tersebut sebagai tumbal pada hari ini. Karena hari ini adalah gerhana matahari. Maria dibawa ke kamar pengantin untuk mempersiapkan pernikahannya. Namun, di sana Maria meminta tolong pada Bapa untuk mengeluarkannya dari kamar itu agar ia bisa bertemu dengan Putri Duyung tersebut. Awalnya Bapa menolaknya karena Bapa tidak bisa. Akan tetapi, jika Maria berpakaian pengantin, ia bisa beralasan akan melaksanakan ritual pensucian. Siasat pun dilakukan, dan setelah keluar, Maria bergegas menuju goa. Di sana sudah ada kapten dan krunya. Kemudian kapten menyuruh anak buahnya agar keluar menuju kapal. Kapten beserta Maria akan menyusul. Mereka pun bergegas sesuai perintah. Di sana, kapten dan Maria berusaha sekeras mungkin membuka jalur air yang terhubung dengan laut. Setelah sekian usaha yang mereka lakukan, tiba-tiba datanglah si dokter menembaki kapten sampai tewas. Dan kapten berusaha menutup jalur air yang sudah terbuka.
Maria menyuruh Putri Duyung itu untuk membawa si kapten pergi, dan Maria menghadapi si dokter. Perduelan pun dilakukan dengan tak begitu sengit alias biasa aja. Maria dapat mengalahkan si dokter. Dan Putri Duyung telah lolos membawa kapten menuju laut. Di sana, Putri Duyung langsung menyelamatkan si kapten dan Maria bergegas berkuda menuju ujung tebing tepi pantai. Namun, tingkah mereka diketahui oleh Raja Louis. Sontak, Raja Louis mengejar Maria. Sampainya di ujung tebing, Maria sudah melihat si kapten dengan Putri Duyung tersebut. Dan Maria juga terpojok oleh Raja Louis beserta tentaranya yang sedang membidik Putri Duyung tersebut. Namun, di sini dengan beraninya, Maria memberi pilihan kepada ayahnya, si Raja Louis. Jika Raja membunuh Putri Duyung itu, Maria akan mati. Namun jika tidak, ia akan selamat. Kemudian, Maria melompat dari atas tebing tepat gerhana matahari full dan bidikan tentaranya sudah jelas menuju targetnya, yaitu si Putri Duyung. Di sini, Raja ragu untuk memberikan perintah tembak. Dan pada akhirnya, keputusan Raja menyuruh mereka untuk menurunkan senjata, alias tidak membunuh Putri Duyung tersebut. Stand down. Melihat dirinya sudah aman, Putri Duyung tersebut menghampiri Maria. Dengan energinya, Maria pun tersadar dan dapat selamat. Film ditutup dengan happy ending dari Maria, guys. Film pun tamat. Ending yang menyenangkan. Makasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jika ada request atau ide film lainnya, silahkan komentar di bawah video ini. Saya Lucky izin pamit. See you.